ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kebetulan hujan dan banyak yang tidak bisa hadir ya, karena terhalang oleh hujan. Jadi mari kita tetap menggunakan waktu yang ada ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya masih melanjutkan keterangan ayat-ayat yang penting ya dari Al-Quran yang seharusnya segera diketahui oleh semua muslim di dunia ini. Bukan hanya di Sampit, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia harus tahu isi ayat-ayat yang penting-penting ini. Ya, yang sangat penting. Semua ayat Quran itu penting, tapi ada yang sangat penting. Karena kenapa? Karena dia termasuk ayat-ayat yang berbicara soal akidah, soal keyakinan. Manusia itu selamat dari neraka dan masuk surga itu tergantung akidahnya. Akidahnya salah, tidak akan masuk surga. Walaupun amalannya banyak, amal baiknya kelihatannya banyak, tapi kalau akidahnya melenceng, ya keyakinannya melenceng, salah, tidak akan sampai surga. Tidak akan. Makanya persoalan akidah harus benar-benar kita pahami dengan baik dan dengan benar. Kemarin sudah diterangkan bahwa kita ini disuruh oleh Allah menjadi muslim dan sampai mati tetap dalam keadaan sebagai orang muslim, hidup sebagai orang muslim, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran dan lain-lain amalan-amalan dalam ajaran Islam kita jalin semua dalam hidup ini. Itu kita lakukan terus sampai mati, bukan sampai pensiun, sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti. Itu yang dimaksud, kita jangan sekali-kali mati kecuali matinya sebagai orang muslim. Nah, sudah disampaikan hadis-hadisnya. Itu kemarin ayat 102. Nah, kelanjutannya ini masih berhubungan erat ini dua ayat ini. Ayat 102 surat Ali Imran menyuruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jadi bertakwanya sungguh-sungguh benar-benar. Terus jangan sampai mati kecuali matinya dalam keadaan sebagai orang muslim. Jadi jangan mau mati sebagai orang selain muslim, jangan mau. Walaupun dipaksa mau dibunuh, biar aja, dipaksa dibunuh sekalipun jangan. Tetap sebagai muslim. Itu begitu, Pak. Ya. Nah, di lanjutannya ayatnya berbunyi pada ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Masya Allah, saudara sekalian, ayat ini luar biasa bagi yang faham. Nah, ayat ini biasa bagi yang tidak faham. Allah berfirman, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian. Kalian siapa? Kalian orang yang disebut di depannya. Kalian orang-orang yang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, dan jangan sampai kalian benar-benar mati. Jangan sampai benar-benar kalian mati kecuali kalian matinya dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Terus di belakangnya wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, bersama-sama, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Tuh. Sekarang kita membahas ayat ini, ya. Ayat 103 surat Ali Imran. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari kitab tafsir yang paling terkenal, ya, tafsir Ibnu Katsir. Wa tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah bersama-sama atau berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini dihapus saja. Ini tulisan dari kitab masjidnya saya hapus. Karena di belakangnya ada penjelasannya. Jadi yang pertama, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama. Apa maksudnya ini? Tali Allah itu apa? Kila dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, kata-kata dalam Al-Quran, kalimat yang berbunyi bihablillah, dengan tali Allah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ai maksudnya yaitu bi'ahdillah, berpegang teguh dengan janji Allah. Kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman fil ayati, dalam sebuah ayat, ba'daha, sesudah ayat ini ayat 103. Sesudah ayat ini nanti di ayat 112 Allah berfirman mengenai tali juga. Ada tali lain yang Allah sebutkan, yaitu pada ayat 112 yang berbunyi seperti ini. Ya. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ini, nah, tali yang disebut dalam ayat 112 ini talinya orang ahli kitab, talinya orang Yahudi, talinya orang Nasrani. Ini hablun minallah dan hablun minan nas. Hablun minallah, kalau talinya muslimin namanya hablullah, bukan hablun minallah dan hablun minan nas. Nah, ini yang tafsir ini masih disampaikan di televisi, di mana diterangkan seperti itu. Kok gimana sih menerangkannya kok seperti itu? Tali orang Islam itu cuma satu, Al-Quran, Al-Islam, agama Islam. Lah orang Yahudi, orang Nasrani itu kata Allah ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali kalau mereka berpegang dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas maksudnya zimmatihi wa ahdihi. Ini ya, dan telah ditimpakan kepada mereka
kehinaan di mana saja mereka berada, di mana saja mereka didapati, kecuali mereka berpegang kepada tali dari Allah dan tali dari manusia. Tali dari Allah, Islam, mereka sebagai orang Yahudi, sebagai Muslim, kalau kepingin hidup bahagia, mulia, baik-baik saja, jangan memusuhi Islam. Jangan memusuhi Islam. Kalau memusuhi Islam, enggak baik nanti hidupnya, perang terus nanti. Terus yang kedua, hablum minan nas. Siapa yang menjadi pemimpin muslimin harus ditaati oleh mereka. Walaupun mereka boleh beragama, tetap beragama Yahudi, mau beragama Nasrani, mau beragama Hindu, Buddha, Konghucu, apa aja lah, terserah mereka maunya apa. Allah kasih kebebasan memang pada manusia ini untuk memilih keyakinannya. Allah enggak memaksa manusia untuk harus kepada Islam, enggak. Ya. Silakan mereka beragama seperti yang mereka yakini, tapi kalau pemimpin muslimin dulu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuatu, saudara sekalian, penduduk kota Madinah, baik yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani, ayo kita sama-sama berbuat seperti ini. Mereka harus nurut kepada pemimpin muslimin itu tadi. Nah, kalau sholat, mereka enggak disuruh sholat memang. Hari raya mereka tidak disuruh mengucapkan selamat hari raya, enggak. Zaman Nabi kan enggak ada. Apa? Minal aidin wal faizin. Ya, adanya cuma taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang dikenal oleh para sahabat. Tapi selamat hari raya, Idul Fitri, maaf lahir dan batin, itu ucapan seperti itu zaman Nabi enggak ada. Coba aja saudara baca sejarah maupun hadis-hadis, enggak ada. Itu kan tradisi, kebiasaan, adat istiadat di tanah air kita. Mungkin di Mesir atau di negara Timur Tengah juga mungkin juga enggak ada. Selamat hari raya. Adanya Idul Mubarak itu paling gitu aja kan. Itu kan ucapan-ucapan ya menunjukkan kebahagiaan. Itu sebagai adat ya sudah enggak apa-apa lah, adat, tapi bukan syariat, itu adat saja. Adat yang tidak harus dijalani. Dijalani silakan, ya, tidak dijalani juga enggak apa-apa. Jadi mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin diucapkan silakan, enggak diucapkan juga enggak apa-apa. Karena begitu kita sudah berhari raya, semua dosa kita sudah dihapus oleh Allah itu. Enggak usah pakai minta maaf, sudah dihapus semuanya. Itu ya, sudah. Kembali ke sini. Jadi ada segolongan manusia yang harus berpegang kepada tali hablin minallah wa hablin minan nas. Tali dari Allah dan tali dari manusia. Maksudnya yaitu mereka harus berpegang teguh bi'ahdi wa zimmatin. Bi'ahdin wa zimmatin, berpegang kepada janji dari Allah, wa zimmatin, dan jaminan dari Allah. Orang walaupun beragama Yahudi, walaupun beragama Nasrani, tetap kita hormati dia sebagai manusia, walaupun dia berbeda keyakinannya dengan kita sebagai orang Islam. Kita tidak boleh jahat sama mereka, enggak boleh. Kita jahat kepada orang Yahudi enggak boleh, jahat kepada orang Nasrani enggak boleh. Walaupun mereka jahat kepada kita tidak boleh jahat kepada mereka. Dulu Islam ngajari begitu awal-awalnya. Tapi kemudian mansuh, dan dihapus dengan ayatul saif, ayatul qital. Ya. Itu tafsir yang pertama. Wakilah, dan dikatakan menurut ahli tafsir yang lain, berpegang teguhlah kalian semua wa'tasimu bihablillah. Ya, bihablillah, atau di sini tadi dzuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dikatakan bihablin minallah, orang Yahudi dan orang Nasrani atau orang-orang lain ya yang beragama non-Islam, non-Muslim, mereka tetap harus berpegang kepada tali dari Allah, yakni Al-Qur'an. Apa yang Al-Qur'an ajarkan itu tidak ada yang bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani, itu tidak ada dalam soal akhlak. Dalam soal keyakinan memang berbeda. Ya, dalam soal kebaikan yang dikenal oleh orang Islam itu dikenal juga baik bagi orang Nasrani, bagi orang Yahudi dan sebagainya. Namanya berbuat baik sama orang tua. Semua yang beragama pasti mengatakan berbuat baik pada orang tua itu perbuatan yang mulia. Berbuat baik pada tetangga itu perbuatan yang baik, yang mulia. Menurut semua agama yang ada ini, yang dikenal oleh manusia ini, apalagi agama Allah. Ya. Jadi mereka harus berpegang teguh dengan tali dari Allah, yakni Al-Qur'an, kama fi hadisil Haris. Jadi berpegang teguh dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu sama dengan wa'tasimu bihablin minallah, sama.
keterangannya berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah tali Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 ini Allah menyebut tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua orang-orang beriman dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Dari mana kamu tahu keterangan bahwa tali Allah itu namanya Al-Quran? Kama sebagaimana fi hadisil Haris, tersebut dalam sebuah hadisnya dari sahabat Al-Harits, orang yang bernama Al-Harits Al-A'war, perawi hadis ini meriwayatkan hadis an Aliin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari sepupunya Nabi Muhammad SAW, khalifah Rasulullah SAW yang keempat. Ya betul, ya, khalifah yang keempat kan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis marfu'an, yang marfu', yang terangkat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib berbicara tentang sifatil Quran, sifat Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran. Sifat ya, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran adalah huwa, menurut hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wal Qur'anu, dan Al-Quran itu, ini dipotong nih Pak, di depannya ada nih, ada kalimat, tapi di sini tidak disebut. Nah, nanti kalau saudara baca di kitab aslinya, ada di depannya ini tulisannya wal Qur'anu, dan Al-Quran itu huwa hablullahil matin. Huwa, dia adalah hablullah, tali Allah, al-matin, yang kokoh, yang kuat. Tali Allah yang kokoh, tali Allah yang kuat, itulah Al-Quran. Al-Quran itu diibaratkan Allah sebagai sebuah tali yang tidak akan pernah putus. Jadi kalau kita manusia ini Pak, Bu, hidup berjamaah bersama-sama, bareng-bareng hidup berjamaah, kemudian sebagai ikatan kita dalam berjamaah, dalam bersatu ini tadi, ikatannya namanya Al-Quran, itu tidak akan putus. Tapi kalau kita berkumpul, kita berkumpul bareng-bareng berjamaah di masjid kah, di tengah-tengah masyarakat kah, di dalam satu negara kah, tapi yang kita pegang talinya bukan tali Allah, tapi tali organisasi, bisa putus itu. Sekarang ikut organisasi ini, besok pindah ke organisasi yang lainnya. Tuh. Kalau ikatan kebersamaan kita, jamaah kita, itu ikatannya duit, selama masih ada duit bersatu. Begitu duit nggak ada, oh sudah pecah belah sudah. Nah, ada lagi tali atau ikatan yang lain, mungkin bukan duit, ikatan partai, sama-sama satu partai Pak. Nah, karena diikat dalam satu partai, ya hidup dalam satu partai, ikatannya ikatan kepartaian. Selama dia berada di partai itu, dia ikut itu. Begitu dia sudah kecewa dengan partai itu, keluar dia, pindah. Jadi kutu loncat, kata politikus. Loncat ke sini, nanti yang menang sini loncat ke sini, menang yang sana loncat ke sana. Ini orang apa? Ini nggak punya pendirian ini. Nah itulah Pak, tali-tali yang selain Al-Quran itu seperti itu sifatnya. Makanya kita jangan pernah berpegang dengan tali selain tali Allah yang namanya Al-Quran. Jadi wal Qur'anu, Al-Quran itu dia adalah huwa hablullahil matin, tali Allah yang kuat, wasiratuhul mustaqimu, dan jalannya, jalan Allah al-mustaqimu, yang lurus. Jadi tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah jalan Allah yang lurus. Jalan Allah ya agama Islam ini, ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqad waroda, dan sungguh telah datang fi dzalika, tentang hal itu, hadisun, sebuah hadis, khosun, yang berbicara khusus, bihadal makna, tentang makna ayat ini. Maka berkatalah al-imamu al-hafidh Abu Ja'far At-Tabari, Imam Abu Ja'far At-Tabari atau Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir Tabari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sendiri, an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, qala, sahabat Nabi Abu Sa'id telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ini hadis ini. Ya, ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini. Nih. Kitabullahi, kitab Allah itu, kitab Allah apa? Al-Quran maksudnya, karena yang ngomong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu diberi kitab
wahyu kitab yang namanya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Kalau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diberi wahyu kitab Allah, Alkitab namanya Injil. Kalau Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Allah yang diberi kitab juga, diberi wahyu berupa Alkitab namanya kitab Taurat. Nah, Nabi bilang kitabullah, kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an. Huwa dia adalah hablullahi tali Allah al-mamdudu, yang dipanjangkan, yang diulurkan, minas samai dari langit ilal ardi ke bumi. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an seperti orang mengulurkan tali dari atas ke bawah. Kamu yang jatuh ke sumur ini, ayo naik sini. Ini pegangan ini, tali ini. Kita tarik ya ke atas ya. Pegangan tali itu, tarik ke atas keluar dari sumur. Itu perumpamaan aja. Nah, kita kalau kepengen selamat di dunia ini, di akhirat kita masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, harus berpegang dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu yang akan menarik kita menuju surga, yang akan menggiring kita menuju surga ya Al-Qur'an itu. Enggak ada yang lainnya. Makanya kitab yang paling mulia, buku yang paling bagus ya Al-Qur'an itu. Ya, yang harus dibaca oleh semua umat Islam. Cuma sayangnya umat Islam tidak semuanya baca Al-Qur'an, ya. Baca-baca iya tapi paham enggak paham. Nah, tujuan kita ngaji setiap pagi begini ini supaya kita paham isinya Al-Qur'an. Itu bukan hanya sekedar bisa membaca, ya. Tali Allah adalah Al-Qur'an, ya. Kitab Allah itu adalah tali Allah yang diulurkan dari langit ke bumi. Ini dalam tafsir Tabari. Cuma sanad hadis ini dhaif, ya. Ini yang dhaif, tapi ada yang sahih. Yang sahih antara lain di sini. Warawa Ibnu Mardaweh, dan telah meriwayatkan juga sebuah hadis yang bernama Imam Ibnu Mardaweh atau Mardaweh. Kalau guru saya membaca Mardaweh. Di sini tulisannya Marduwai. Ya, Marduwayah, ada yang mengatakan Marduyah. Terserah mau baca piye karepe, pokoknya orangnya itu aja, ya. Telah meriwayatkan sebuah hadis an Abdillah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, qala telah berkata, qala telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Nah, adalah baca sendiri nih. Jadi kita ngaji itu bukan hanya mendengar orang ceramah ngomong. Saya tunjukkan ini loh hadisnya. Ada, betul-betul ada. Ini yang disalin di laptop sini. Kalau mau tahu kitab aslinya bisa dibuka. Bentuk PDF-nya ada. Bentuk kitab aslinya ada. Tinggal beli aja kalau bisa, dan kalau bisa baca. Kalau nggak bisa baca nggak usah beli. Ya. Jadi Nabi mengatakan, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya ini Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini huwa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang kokoh. Al-Qur'an adalah tali Allah yang kuat, yang tidak akan putus. Kalau manusia berkumpul diikat dengan satu ikatan yang namanya Al-Qur'an atau Islam, ikatan Al-Qur'an dan Islam itu tidak akan pernah putus. Dari dunia tidak akan putus, sampai di akhirat pun tidak akan putus. Tapi ikatan kekeluargaan bisa putus, Pak. Ikatan keluarga itu loh, satu hubungan silaturahmi itu bisa putus. Di dunia kita berkeluarga, kita dengan istri saling sayang menyayang, kita dengan anak saling sayang menyayang, kita dengan cucu saling sayang menyayang. Di akhirat hubungan kasih sayang, hubungan ikatan persaudaraan itu tadi bisa putus. Karena yang satu beriman, yang satu enggak. Kakeknya beriman, cucunya enggak mau beriman. Atau sebaliknya, kakeknya enggak mau beriman, cucunya yang beriman. Putus nanti di akhirat. Suami istri di dunia ini sama-sama hidup berdampingan setiap hari, tidur bareng, bareng, makan bareng, suap-suapan bareng. Tapi kalau istrinya kafir, suaminya beriman, nanti dia di akhirat pisah itu, dan tidak bisa saling tolong menolong. Itu kalau ikatannya selain Islam. Makanya kita berkeluarga pun, kita menikah pun dengan cara Islam, mengikuti syariat Islam. Itu perlunya kita harus yakini. Menikah itu menurut cara Islam bagaimana? Itu yang kita jalani. Jadi perkawinan kita didasarkan kepada Islam. Nah,
Inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali Allah yang kokoh. Yang kedua, wa huwa nurul mubin, dan dia Al-Qur'an adalah cahaya yang terang benderang, cahaya yang jelas. Itu yang kedua. Jadi Al-Qur'an itu cahaya. Allah mengumpamakan Al-Qur'an sebagai cahaya. Saudara tahu yang namanya cahaya, dia akan bermanfaat ketika kita berada dalam kegelapan. Ketika kita dalam keadaan gelap, gak ada lampu, kita pasti akan kebingungan. Ini jalan menuju ke sana kemana nih? Gak ada lampu, gak ada petunjuk jalan, bingung sampean. Di saat itu kita perlu cahaya. Demikian juga manusia yang hidup dalam kegelapan, kebingungan, dia akan bisa lepas dari kebingungan hidup ini kalau dia punya Al-Qur'an. Tuh, Al-Qur'an adalah cahaya Allah yang terang. Yang ketiga, wa huwa syifaa'un nafi', dan dia Al-Qur'an adalah asy-syifa'u, obat, an-nafi'u, yang bermanfaat. Ya, Al-Qur'an itu bisa jadi obat. Lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada dalam hati, bukan obat penyakit stroke, bukan obat penyakit jantung, obat penyakit liver, obat penyakit ginjal, bukan. Al-Qur'an itu syifaun lima fis sudur, kata Allah. Obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Nah, penyakit manusia yang paling berbahaya ya penyakit hatinya itu. Kalau penyakit ginjal, kasihkan pada ahli ginjal, diobati, selesai, sembuh, bisa dengan izin Allah. Kalau sakit jantung, bawa ke spesialis jantung, diobati jantungnya dengan izin Allah, sembuh. Ya, tapi bisa juga nggak sembuh, tergantung Allah juga, itu ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang sakit itu hatinya manusia, bukan sakit hati loh Pak. Kalau dia itu yang sakit itu, dia tertimpa penyakit hati. Penyakit hati itu apa sih? Iri, itu penyakit hati. Dengki, itu penyakit hati. Ada orang dapat duit banyak, kita nggak dapat. Iri sama dia, aduh, dapat duit banyak, aku nggak dapat. Ayo kita rampok aja yuk, kita rampok aja. Nah, iri itu namanya. Orang dapat jabatan, aku nggak dikasih jabatan, iri dia. Nah, iri itu penyakit hati. Dengki juga gitu sama. Hasad juga sama. Terus apa lagi? Riya, suka pamer, suka pencitraan. Itu penyakit hati, itu berbahaya itu. Makanya banyak orang tertipu di sini karena pencitraan. Halo? Ya, dah ya, paham ya? Jadi kita jangan suka pencitraan. Kalau suka sama citra nggak apa-apa. Citra anak kita, cucu kita, istri kita misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau pencitraan itu nggak baik. Ya, jadi kita beramal bukan untuk pencitraan, kita berbuat baik kepada manusia bukan karena atau untuk mencari atau karena alasan pencitraan, tapi untuk keridhaan Allah, untuk mencari senangnya Allah, ridhonya Allah. Ya, jadi Al-Qur'an adalah syifaun nafi, obat yang bermanfaat. Ismatun, Al-Qur'an adalah pegangan, liman bagi orang yang tamassaka, dia berpegang teguh bihi dengannya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan pegangan yang orang bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa najatun, dan Al-Qur'an adalah keselamatan liman bagi orang yang ittaba'ahu, mau mengikutinya. Ini hadis Nabi. Rawahul Hakim, telah meriwayatkan hadis Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak, dan lain-lain ya. Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain banyak meriwayatkan ini. Banyak sekali. Ya. Terus yang berikutnya, An Abi Wa'ilin, dan dari seorang yang bernama Abu Wa'il, qala, dia berkata. Abu Wa'il berkata, qala Abdullah, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an, yang pandai tafsir Al-Qur'an, yang diajari oleh Nabi Al-Qur'an tafsirnya langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Guru tafsirnya sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu Nabi Muhammad SAW sendiri, langsung. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, inna hadza sirat, sesungguhnya jalan ini, inna sesungguhnya, hadza ini, as-sirata jalan. Kalau bahasa kita, inna hadza sirata, sesungguhnya jalan ini. Ibnu Mas'ud berkata kepada muridnya ya, Abu Wa'il, Abu Wa'il, sesungguhnya jalan ini, jalan ini itu muhtadaratun. Yang namanya jalan itu selalu dihadiri, didatangi oleh siapapun. Yang namanya jalan itu pasti dilewati oleh siapa yang mau lewat di jalan itu. Jalan itu adalah sesuatu yang selalu dilewati atau dihadiri
Yang menghadiri siapa? Tahduruhu, selalu mendatangi atau menghadiri jalan itu asyayatin, setan-setan. Jadi di jalan itu bukan hanya manusia yang lewat, Pak, setan juga lewat, cuma kita nggak lihat mereka. Setan juga lewat jalan kopi ini juga, Pak. Sampai nggak pernah lihat kan? Ada setannya. Kalau nggak ada kan nggak ada orang berbuat jahat di jalan kopi. Ya, jadi saudara, setan itu juga jalan seperti manusia di jalan-jalanan yang dilalui oleh manusia. Kemudian kata Nabi, tapi maksud hadis ini, sesungguhnya agama ini, Al-Quran ini, wahai waki, ini ibarat sebuah jalan, ya, yang selalu didatangi, dan yang mendatangi jalan itu bukan hanya manusia, tapi setan pun bisa mendatangi orang yang membaca Al-Quran atau mendatangi Al-Quran. Sehingga kalau kita lagi baca Al-Quran diganggu oleh setan, kita lupa bacaannya. Pak Imam kita tadi keliru di belakang, lupa karena di depannya dia baca salah. Itulah Al-Quran, Pak, luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran, di ayat di depannya kita salah, di belakangnya pasti akan salah, pasti itu sudah. Kalau nggak salah lupa. Nah itu kalau kita lagi lupa membaca Al-Quran itu karena kita terganggu oleh setan. Itu setan tuh kurang ajar banget itu. Orang sholat jadi didatangi, diganggu, Masya Allah. Apalagi sampean nggak sholat, tambah tiap hari didatangi setan terus itu. Orang sudah sholat aja pasti didatangi kok. Setan tuh baru pergi itu ketika azan, Pak. Allahu Akbar, pergi lari dia, sampai menjauh sampai nggak dengar suara. Begitu azan berhenti, balik lagi ke masjid dia, ganggu orang. Orang mau sholat sunnah diganggu, nggak usah sholat sunnah sudah hampir komat, ngobrol di sini ngobrol gitu. Harusnya sholat sunnah dia ngobrol. Itu setan tuh yang ganggu, tanpa sampai sadari kan itu. Padahal kita datang ke masjid masih ada berapa menit, 4 menit minimal masih bisa sholat sunnah 2 rakaat itu. Ya, tapi sudah 2 menit jangan sholat sudah. Zikir aja, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, aku terlambat datang ya Allah, astagfirullah. Gitu, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan inna hadza sirat muhtadharun, sesungguhnya jalan ini selalu didatangi, tahduruhu syayatin, selalu mendatangi jalan ini setan-setan. Lalu Nabi dulu berpesan kepada Abdullah, dan pesan ini disampaikan oleh Abdullah kepada Waqi. Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud begini, ya Abdullah, wahai Abdullah, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud ini, saya kasih warna yang lain. Warnanya hijau kalau Nabi. Nabi itu suka warna hijau, suka warna putih, paling suka. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ya kata riwayat ini, bihadzat thariq, dengan ini jalan, halumma ila thariq, halumma kemarilah kamu wahai Abdullah, ila thariq, kepada jalan ini, maksudnya kepada Al-Quran ini. Wahai Abdullah, ini Al-Quran, jalan Allah, ini Al-Quran, tali Allah. Marilah kamu menuju ke jalan ini, yakni kepada Al-Quran. Fa'tasimu, lalu berpegang teguhlah kalian semua, bihablillah, dengan tali Allah. Fa inna, karena sesungguhnya hablallahi, tali Allah, Al-Qur'anu, adalah Al-Qur'an. Sampai sini bagian pertama dari ayat 103 sudah kita lalui. Permulaan ayat 103 tadi berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua hai orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an semuanya, bersama-sama, semua muslimin bersama-sama berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Dari Al-Quran dipegang teguh maksudnya dijaga, bacaannya dijaga, amalannya dijaga, pemahamannya dijaga, jangan sampai menyimpang itu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah bersama-sama. Di belakangnya berbunyi wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa maksud dari kalimat Allah yang berbunyi dan janganlah kalian hai orang-orang yang beriman sampai bercerai-berai atau berpecah belah? Arti ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, amarohum, Allah telah memerintahkan kepada mereka orang-orang beriman,
bil jamaati untuk berjamaah. Jadi ayat ini ayat yang berbunyi, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran bersama-sama dan janganlah kalian berpecah belah. Itu maksudnya Allah menyuruh mereka orang-orang beriman, termasuk kita semua ini yang ada ini sekarang dan sampai hari kiamat, orang beriman yang ada sampai hari kiamat, semuanya diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh dengan berjamaah. Jadi kita selalu berjamaah, bareng-bareng. Mau apa-apa bareng-bareng kan enak, Pak. Pergi bareng-bareng enak, makan bareng-bareng enak. Makan sendiri boleh, tapi makan bareng-bareng itu lebih enak. Ya, terus cari duit bareng-bareng, wah nyaman itu. Yang kelebihan duitnya ngasih pada yang kurang, wah, enak banget itu. Hidup bareng-bareng enak, tolong menolong, wah, nyaman pokoknya. Ya, amarahum bil jamaati, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjamaah, wa nahahum, dan Allah telah melarang mereka orang-orang beriman anit tafriqati, dari berpecah belah. Nah ini loh yang harus kita perhatikan. Orang Islam itu tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bermusuhan, kemudian berseteru, apalagi sampai pukul-pukulan, sampai baku hantam, sampai baku bunuh lagi, nggak boleh. Ya. Waqad waradat, dan sungguh telah datang al-ahaditsu, hadis-hadis al-muta'addidatu, yang berbilang, yang banyak jumlahnya, bin nahyi, hadis-hadis yang berbicara tentang larangan anit tafarruqi, anit tafarruqi, dari berpecah belah, wal amri, dan hadis-hadis yang memerintahkan bil ijtima, untuk berijtima, untuk berkumpul, wal iktilaf, dan untuk berkasih sayang, untuk sayang menyayangi, kama, sebagaimana fi sahihi muslimin, sebuah hadis dalam kitab hadis sahih Muslim, min hadisi Suhailin, dari hadisnya Suhail, ya, seorang perawi hadis Nabi, Suhail ibni Abi Saleh, Suhail anak laki-lakinya Abu Saleh, an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Saleh. Abu Saleh meriwayatkan dari gurunya, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dulu pernah bersabda. Rasulullah bersabda seperti ini, Pak. Ini hadisnya penting ini. Ya, agak panjang hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, yardho, Allah itu akan ridho, akan senang, lakum, kepada kalian, salasan, terhadap 3 perkara. Ada 3 yang kalau 3 macam itu kamu lakukan, Allah akan ridho sama kamu. Itu kata Nabi. Apa itu? Nabi belum jelaskan. Wayas khotu, dan Allah akan marah, lakum, kepada kalian, salasan, terhadap 3 perkara. Ada 3 hal yang kalau itu kamu lakukan, Allah marah sama kamu. Apa itu? Pertama, tarik napas dulu. Ya, karena kalau nggak direm, batuk. Yardolakum, Allah akan ridho kepada kalian kalau kalian melakukan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, kalau, atau bahwasanya, tak buduhu, kalian semua mau menyembah kepadanya, kalian semua mau beribadah kepadanya, kalian semua mau mengabdi kepadanya. Wala tusyriku, dan tidak tusyriku, kalian menyekutukan, bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu apapun. Jadi Allah akan ridho kalau pertama, kamu hidup beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hidup ini kita jalani dengan semua kegiatan yang namanya ibadah. Jadi semua kegiatan kita ini dalam hidup ini usahakan itu dijadikan sebagai ibadah, gitu loh, Pak. Jadi kita makan itu ibadah juga, kita minum itu ibadah juga, kita masak itu ibadah juga. Apalagi masak untuk orang yang mau buka puasa, dapat pahala sampean. Sampean nggak puasa, ngasih orang buka puasa, dapat pahalanya orang puasa sampean. Nah, demikian juga sampean masuk untuk keluarga, itu ibadah. Nah, yang bagian masak, yang bagian cari duit, dia cari duit, dia beribadah itu. Yang bagian menjadi petani, dia bercocok tanam, menanam sawit, menanam karet, menanam rotan. Lu nggak tahu rotan itu ditanam, lu diapakan sih, Pak? Rotan itu ditanam, Pak.
Ditanam. Itu bentuknya awalnya kayak apa sih rotan itu? Hah? Hah? Oh gitu, satu ditancapkan gitu, terus beranak-anak itu, kayak tebu gitu kah? Oh kayak bambu. Oh alah, aku nggak pernah lihat sih, nggak pernah lihat orang nanam rotan, nggak tahu. Kebun rotan aja aku belum pernah main ke sana itu. Nah, katanya Pak Iris sama Pak Haji Nandar tuh punya kebun rotan luas tuh katanya, ya orang bilang. Tapi aku nggak pernah main ke sana, jadi nggak pernah lihat kebun rotan itu kayak apa, cara menanamnya bagaimana, cara memetiknya bagaimana. Yang jelas pasienku banyak orang-orang yang suka kerja di rotan, pinggangnya kesakitan, nggak tahu kerjanya gimana itu. Kemudian Allah akan ridho kepada kalian kalau kalian beribadah kepadanya dan kalian tidak menunjukkan Allah dengan sesuatu apapun. Satu. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a, dan kalau kalian semua berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini, kepada Islam ini bersama-sama. Jadi Islam ini Pak, Bu, agama yang dijalani dengan cara berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Enggak ada menjalani Islam sendiri-sendiri, enggak bisa. Islam itu harus jalan secara komunitas, secara berjamaah. Ya, sholat berjamaah, puasa bareng-bareng juga. Nanti bayar zakat bareng-bareng juga. Apa saja sudah, baca Al-Qur'an juga bareng-bareng. Ya, yang satu ngajar, yang satu menirukan, kan gitu. Jadi berpegang teguh, dan kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada Islam ini bersama-sama. Wala tafarraqu, dan tidak berpecah belah. Jadi berjamaah dan tidak berpecah belah, ini yang kedua. Itu Allah akan ridho. Yang ketiga, wa antunasihu, dan yang ketiga kalau atau bahwa tunasihu, kalian memberi nasihat man kepada orang yang walahullahu amrokum, walahu telah mewalikan kepadanya, telah menyerahkan kepadanya, Allahu Allah telah menyerahkan kepemimpinan kepadanya, Allah amrokum, urusan kalian. Jadi kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, tiga yang akan membuat Allah ridho kepada kita adalah: satu, kita hidup beribadah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita bersatu dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, kita berani menasihati pemimpin kita kalau keliru, menasihati dengan cara yang santun, yang baik. Pak Presiden, kayaknya Pak Presiden salah deh. Kalau naikkan harga BBM salah benar. Yang bagus jangan dinaikkan Pak Presiden, malah digratisin aja itu rakyat itu. Nah, itu kasih nasihat begitu Pak. Nah itu kalau sampai melakukan nasihat kepada pemimpin, itu Allah ridho. Tapi kalau maki-maki sama pemimpin ya nggak suka. Makanya pemimpin kalau dimaki-maki sampai di penjara, ditangkap penjara. Pemimpin, presiden kok dimaki-maki. Ya. Jadi harusnya dinasihati diam-diam, ada yang tahu. Itu aja kadang-kadang marah itu presiden dinasihati kayak gitu. Ya, apalagi sampean ngomongnya kasar, wah sudah selesai sudah. Itu yang tiga yang buat Allah ridho. Yang berikutnya, wayaskhatu lakum, dan Allah akan marah kepada kalian salasan terhadap tiga perkara. Kalau tiga perkara ini kalian lakukan, Allah marah kepada kalian. Apa itu tiga perkara? Yang pertama, kila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Apa maksudnya? Setiap kali sampean dengar ada orang ngomong, sampean ngomong lagi kepada orang lain. Pak Ion itu ternyata tuh dia itu loh, apa namanya? Punya sawah, punya kebun sawit 100.000 hektar. Dengannya begitu. Padahal beliau mungkin enggak segitu punyanya. Enggak tahu berapa hektar, Bu. Mungkin 10.000, tapi dibilang 100.000 hektar. Itu kan omongan yang salah itu. Keliru kan? Belum tentu benar. Terus dia sampaikan pada orang lain. Apa yang dia dengar dari orang dia sampaikan pada orang. Itu Allah enggak senang yang begitu itu. Kila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Suka menceritakan apa saja yang dia dengar tanpa memilih-milih, tanpa memilah-milih. Ini pantas disampaikan apa enggak, ini pantas diceritakan apa enggak. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini tidak bisa atau tidak pandai memilih-milih kata.
memilih-milih narasi. Sehingga akibatnya apa? Kena undang-undang ITE sekarang ini, lagi musim ini. Salah ngomong. Salah ngomong terus ya sudah kena jerat hukum. Ada hukumnya kok. Nah, itu salah ngomong. Disengaja atau tidak disengaja sudah terlanjur keluar kena jerat hukum. Makanya jangan suka mengatakan apa saja yang kita dengar. Kita dengarkan dulu, terus kita pikir-pikir kita mau disampaikan pada orang lain, dipikir-pikir dulu. Sama dapat berita, Pak Sugeng sudah punya istri. Tersebar Pak, disampit ini sebagian. Pak Sugeng sudah punya istri lagi loh. Kamu bukan dari mana? Pernah aku, dia sendiri makan di Abah Arif sana. Waduh, itu makan di Abah Arif itu berarti itu sama anakku perempuan itu loh Pak itu. Tadi dikira aku sudah kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Aku kan sudah bilang sama ibu-ibu nanti kalau dapat perempuan seperti bunda kasih tahu aku ya itu. Nah, kalau enggak ya jangan sudah. Pusing aku sudah. Nah, sudah kembali ke sini. Saya lanjutkan ini. Yang pertama kila wakola, dikatakan dan mengatakan. Yang kedua wakasrotus soal, dan banyak bertanya. Banyak bertanya itu Allah nggak suka. Maksudnya bertanya bagaimana? Bertanyalah yang penting untuk saudara ketahui. Jangan bertanya yang tidak penting, yang nggak ada gunanya. Tanya, Ustaz mau tanya apa? Kalau kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Itu pertanyaan nggak penting itu. Kapan kamu ke bulan kapan? Kiblatnya kemana? Itu nggak usah. Tanya itu yang perlu-perlu aja. Kamu kepingin beramal apa? Nggak tahu, tanya ilmunya. Jadi jangan tanya yang asal tanya. Banyak bertanya kayak Bani Israil itu dulu suka bertanya kepada nabinya tapi tidak diamalkan. Nah, itu Allah tidak suka. Jadi suka menceritakan apa saja yang didengar dari orang tanpa menimbang-nimbang, memikir-mikirkan ini perlu disampaikan apa enggak. Yang kedua, terlalu banyak bertanya enggak penting-penting. Yang ketiga, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Kita punya harta itu sesuatu yang baik, harus kita jaga. Jangan disia-siakan. Makanya kita kalau makan diajari oleh Nabi supaya makanan itu dihabiskan. Jadi menyia-nyiakan harta itu tidak baik. Harta itu dijaga, digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan dibuang-buang. Daripada saudara membuang-buang harta, kasihkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Ini hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim dan lain-lain. Nah, masih ada lagi keterangannya Pak, tapi karena waktu sudah habis, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Sampai sini aja dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap istiqomah menuntut ilmu, memberi keikhlasan dalam setiap pengamalan amalan-amalan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga Allah memberi pada kita semuanya kesehatan, kekuatan, kemudahan, keberuntungan, ya, dan kemudahan urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.